Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mahir Belajar. Kita di sini akan membahas tentang cara-cara mengerjakan soal AKM. Kita dapat menggunakannya menggunakan simulasi AKM yang disediakan oleh Kemdikbud. Yuk langsung saja kita laksanakan, kita belajar bersama. Langkah yang pertama, kita buka browser, bisa menggunakan Chrome atau Firefox, terserah kalian. Kemudian kita ketikkan pada penelusuran ini Pusmenjar, seperti itu. Kita enter. Di sini terlihat ada pilihannya adalah Asesmen Nasional Pusmenjar Kementerian Pendidikan. Kita dapat mengeklik atau memilih di sini. Maka akan tampil halaman seperti ini, ya. Di sini ada bagian Ayo coba AKM di sebelah kanan bawah di sini. Kita dapat mengekliknya atau memilihnya. Maka akan tampil halaman seperti ini. Di sini terdapat materi, ada dua pilihan, yaitu literasi dan numerasi. Untuk materi yang kita pilih, apabila literasi, maka kita akan mengukur tentang bagaimana cara baca kita, tentang materi pembacaan kita. Kemudian untuk yang numerasi adalah berhubungan dengan angka atau hitung-hitungan. Kita bisa memilih salah satu, misalkan saja literasi, kita pilih yang hijau. Kemudian untuk jenjangnya kita dapat memilih dengan menekan tombol bagian arah ke bawah ini. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama adalah SD MI paket A, kemudian SMP MTS paket B, SMA MA SMK atau paket C. Jadi kita bisa memilih salah satu. Kemudian kita klik OK, lanjutkan. Akan muncul bagian seperti ini, yaitu selamat datang, silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Untuk besok pada saat tes AKM yang sesungguhnya, maka kalian akan memiliki atau diberi sebuah password atau username dan passwordnya yang digunakan untuk masuk mengerjakan soal. Karena di sini kita hanya simulasi, maka langsung disediakan oleh web di sini. Kita langsung login saja. Kemudian di sini ada konfirmasi data peserta. Karena kita sedang simulasi, untuk kode NIK ini tidak usah diganti. Kemudian nama peserta juga tidak usah diganti. Jenis kelaminnya itu boleh pilih salah satu, laki-laki atau perempuan sesuai jenis kelaminmu. Kemudian literasi tadi kita pilih literasi, mata ujiannya kita pilih literasi tadi ya, yaitu SD, MI atau paket A. Kemudian ketik nama peserta. Di sini kita dapat mengetik nama kalian, yaitu misalnya Mahir Belajar. Kemudian tanggal lahirnya kalian bisa isi sesuai tanggal lahir kalian yang sesuai di akte. Saya ingatkan, untuk nama kalian biasakan menulis nama panjang kalian yang sesuai di akte. Ya, kemudian tanggal lahirnya juga sesuai di akte. Kemudian di sini ada token. Token di sini kita ketikkan di mana? Di sebelah kiri atas. Di sini ada token. Ya. Di sini ada token, kemudian sebelah kanannya ada tombol refresh. Apabila token di sini nanti dimasukkan dan masih salah, kalian dapat mengeklik refresh menggantinya. Tetapi kita coba dulu, kita ketik token tersebut. Jangan lupa untuk menyalakan caps lock. Kita ketik saja EKDTTH. Ya, begini. Setiap ganti soal, nanti tokennya juga akan berganti. Tidak masalah ya. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri atas. Kemudian yang selanjutnya adalah kita klik submit. Di sini ada konfirmasi tes atas data pribadi kita. Di sini juga ada tertera informasi tentang waktu tes,
kemudian alokasi waktu pengerjaan tes. Kalau sudah siap, kita langsung klik mulai. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam soal. Kemudian, karena kita sedang simulasi, kita hanya menjelaskan nanti tentang bagian atau menu-menu yang ada di soal. Untuk soal-soal nanti pada bagian pembahasan soal. Di sini ukuran font soal ini ada pilihan paling kecil, ada yang sedang, dan ada yang paling besar. Ada 3 pilihan. Di sini juga ada informasi soal nomor berapa yang sedang kita kerjakan, yaitu soal nomor 1. Kemudian informasi soal yang selanjutnya yang di tengah ini adalah sisa waktu. Untuk 00 ini adalah jam. Untuk yang tengah 59 ini adalah menit. Kemudian yang paling belakang itu adalah detik. Jadi masih sisa waktu berapa untuk kita mengerjakan soal-soal tes AKM tersebut. Kemudian daftar soal. Di sini kita klik daftar soal. Ini adalah informasi di mana soal yang sudah dikerjakan, soal yang ragu-ragu, atau soal yang belum dikerjakan. Ya. Kemudian di sini di bawah ada tombol soal sebelumnya. Ini untuk memindahkan ke soal sebelumnya. Kemudian untuk ragu-ragu adalah kita ragu-ragu terhadap jawaban, tetapi nanti kita harus kembali untuk mengerjakan lagi sehingga kita dapat memilihnya. Kemudian ini yang warna biru adalah untuk soal berikutnya. Sebagai contoh, kita pada soal nomor 1 ini, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Yaitu misalnya ia ingin bersekolah. Untuk informasi, di sini apabila pilihannya berbentuk lingkaran, maka pilihan jawaban yang benar itu adalah 1, tidak bisa dipilih 2 atau 3. Jadi kita hanya pilih 1. Kemudian soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, apabila di sini pilihannya kotak, maka jawaban yang benar itu bisa lebih dari 1. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Bisa memberikan tanda centang untuk jawaban yang benar. Bisa lebih dari 1 ya. Misalnya pekerja keras dan sabar. Ya. Kemudian kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di sini selain ada pilihan, juga kita dapat memberikan tanda centang, yaitu pada pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Misalnya benar. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Misalnya di sini pernyataan salah. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita juga dapat mengisi isian dalam soal karena terdapat isian juga. Ya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Misalnya kita akan menulis menyanyi seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila di soal berikutnya ini juga ada terdapat pilihan, yaitu menarik garis, nanti pasangkan peristiwa yang ada di lajur kiri atau kolom kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan bacaan. Jangan lupa ini harus dibaca dulu, kemudian kita menjawab dengan memasangkan. Cara memasangkannya contohnya begini. Peristiwa suka memberi uang receh dengan seadanya. Yang memberi uang receh siapa? Diklik saja di sini, lepas. Kemudian untuk pelakunya yang suka memberi uang receh itu siapa? Misalnya Om dan Tante. Langsung diklik, ini akan otomatis menghubungkan atau memasangkan. Kemudian di sini yang suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak itu adalah Siti dan Udin. Misalnya seperti itu. Apabila mau mengganti jawaban juga bisa diganti jawabannya. Kita ganti jawabannya. Kita ulangi mana yang benar, misalkan ini dengan ini
kemudian yang ini dengan ini. Boleh silakan diganti sesuai jawaban yang paling tepat. Ya, untuk soal selanjutnya, ini juga ada isian urean. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sesuai isian yang ada, yang sesuai dengan isi puisi. Jadi kalian dapat menuliskan jawabannya di sini di kotak ini. Silakan diisikan, misalnya yang mendukung karena gambar tersebut menunjukkan dua anak yang sedang menyanyi. Misalnya seperti itu. Boleh. Kemudian klik lagi soal berikutnya untuk menuju ke soal berikutnya. Di sini apabila kalian ragu-ragu, nanti bisa pilih klik ragu-ragu. Ya, centang klik ragu-ragu, kemudian ke soal berikutnya. Ingat, untuk soal yang ragu-ragu itu adalah kita baru ragu-ragu pada waktu itu. Kemudian nanti kita harus cek. Jangan sampai ragu-ragu itu tidak terisi. Karena ragu-ragu itu adalah belum mengisi. Kita belum mengisi. Ya. Kemudian soal berikutnya di sini ada pilihan kotak. Maka ingat tadi jawabannya lebih dari satu. Misalnya serangan jantung, diabetes, dan stroke misalnya. Itu soalnya lebih dari satu. Kita coba lihat pada daftar soal. Di sini apabila yang sudah berwarna hitam, maka soal-soal tersebut sudah terisi. Terus kemudian ada soal yang berwarna oranye. Di sini soal yang berwarna oranye itu adalah soal yang ragu-ragu, kemudian yang biru adalah soal yang sedang kita kerjakan. Untuk yang putih-putih ini adalah soal yang belum dikerjakan. Untuk soal yang ragu-ragu harus kita kerjakan ulang sehingga tidak ada pertanyaan atau soal yang belum terisi. Itu kemudian kita klik lanjut, diisi semuanya sampai selesai. Jangan lupa teliti dalam mengerjakan kita agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ini atau bisa kita menuju ke soal yang akan kita tuju. Kita klik juga soal yang akan kita tuju. Misalnya nomor 21. Ya, ini akan menuju ke soal ke-21. Kita tinggal daftar soal, kita pilih nomor yang akan kita tuju. Itu sudah menuju ke soal yang kita pilih. Di sini soal selanjutnya. Nah, kemudian apabila sudah benar-benar selesai, soal yang ada di informasi soal sudah berwarna hitam semua dan sudah dikoreksi, maka kita boleh menyelesaikan konfirmasi tes ini, yaitu untuk selesai tes. Apabila kita masih ragu-ragu dan masih ada sisa waktu untuk mengecek, kita bisa kembali ke soal. Apabila kita sudah mantap, kita pilih yang selesai tes. Kemudian nanti akan ada review hasil. Jadi jawaban mana saja yang kita benar, jawaban mana saja yang kita salah. Seperti itu. Selamat mengerjakan simulasi AKM. Silahkan dikerjakan dengan hati-hati, teliti, dan selalu semangat belajar. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.